Halo sahabat-sahabat ini kuliner hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga bagi sahabat yang menjalankan ibadah puasa hari ini, mudah-mudahan lancar ya, sampai nanti buka puasa sore hari atau nanti sampai 1 bulan penuh ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan apa-apa. Nah, ini masakan saya yang kedua ya di bulan puasa tahun 2025 ini atau tahun 1446 Hijriah. Dan hari ini saya mau memasak sambal cumi ya. Sambal cumi yang enak banget dan ini cocok nanti buat sahur atau untuk berbuka puasa ya. Sambal baby cumi. Ini mantap banget ini, pakai nasi putih yang masih hangat dicocol-cocol. Inilah ya sambal baby cumi. Tuh yang enak banget dan cara membuatnya gampang banget ya. Ini dijamin gurih, enak ya, wangi dan cocok untuk sahur dan berbuka puasa ya. Nah, ini saya punya cuminya. Ini cuminya cumi asin ya, ini dari Indonesia ya. Waktu itu saya nitip ke teman untuk dibawakan, ini cumi asinnya 1 kilo ya. Ini kecil-kecil cuminya ini, jadi ini seperti baby cumi gitu ya. Nah, ini nanti saya mau rendam dulu dengan air panas ya, supaya nanti itu kadar garamnya berkurang ya. Nah, untuk itu yuk kita siapkan dulu bahan-bahan yang mau saya pergunakan dan juga bagaimana cara memasaknya. Gampang banget ya, ikuti videonya sampai selesai. Ini bahan-bahannya semua ya untuk membuat sambal baby cumi yang enak banget ya. Nah, ini cuminya, ini cumi asin ya. Ini 1 kilo. Kemudian ini cabai merah besar ya, ada 6 buah. Ini cabai rawit ya, ada 100 gram. Silakan aja disesuaikan pedesnya ya, sesuai selera masing-masing. Kemudian ini bawang merah, ini bawang merahnya 180 gram, atau kalau yang kecil-kecil ini bisa diganti dengan 22 siung ya. Ini bawang merah Belanda tuh besar-besar kalau di sini ya. Kemudian bawang putih, 3 buah tomat merah. Kemudian ini rempahnya ya, ini 1 batang serai, kemudian daun salam, daun jeruk, dan lengkuas ya. Dan ini setengah sendok makan gula pasir ya. Kemudian ini kita pakai air. Dan ini kita pakai garam ya. Ini garam nanti untuk merendam cuminya ya, supaya nggak begitu asin. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya. Dan kemudian minyak goreng ya. Nah, sekarang cuminya ini mau saya rendam dengan air panas ya, untuk mengurangi kadar garamnya. Tapi sekarang saya mau tambahkan garam sedikit ya. Jadi nanti tuh supaya garamnya yang ada di cumi itu tertarik ya. Tertarik itu jadi menarik garam yang dari dalam cuminya. Ini garamnya ini sedikit aja. Kurang lebih setengah sendok makan. Kemudian kita kasih air panas. Ini kita rendam ya minimal setengah jam ya, atau 30 menit ya. Tujuan dikasih garam itu barusan supaya nanti ini air ini kan ini ada garamnya, tapi sedikit garamnya. Jadi nanti garam yang sedikit ini menarik ya garam yang ada di dalam cuminya ya. Jadi nanti pada keluar yang dari cumi itu garamnya. Ini bisa diulang ya nanti 2 kali ya. Direndamnya 2 kali, nanti air ini dibuang, kemudian nanti diulang lagi ya. Sama seperti tadi dikasih garam juga sedikit. Nah, ini sudah setengah jam ya, atau 30 menit. Ini saya mau ganti airnya ya. Mau saya buang dulu ini airnya, nanti kita rendam lagi seperti tadi. Ini sudah saya buang airnya. Dan saya ulangi lagi seperti tadi, kasih garam lagi sedikit. Kurang lebih setengah sendok makan lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih air panas lagi. Ini kita rendam lagi setengah jam lagi ya, 30 menit lagi. Nah, ini sudah setengah jam berlalu ya, 30 menit. Dan
Saya mau bilas dengan air bersih ya. Ini sudah selesai perendamannya. Nah, ini baby cuminya sudah saya bilas dengan air bersih ya. Sekarang kita tinggal cabut plastik yang ada di punggungnya. Nah, sekarang kita mau cabut ya plastiknya yang ada di punggung satu persatu ya. Jadi ini harus telaten juga ya. Karena ini plastik ini sangat mengganggu sekali kalau kita makan. Tuh. Seperti ini, tuh besar juga plastiknya kan. Nah, seperti ini kita buang ya. Dan cuminya kita pisahkan ke sini yang udah bersih. Yang udah nggak ada plastiknya. Jadi punggungnya aja gitu dicubit. Ada plastiknya. Pelan-pelan dicabut. Seperti ini ya. Jadi harus telaten memang. Nah, ini ya cuminya sudah bersih, sudah ditarik plastiknya dari punggungnya ya. Nah, ini plastiknya tuh banyak banget tuh ya. Sekarang kita mulai memasak sambal cuminya ya. Sekarang bumbunya mau saya haluskan ya. Ini mau saya chopper aja supaya gampang. Boleh juga diulek ya sesuai selera. Ini bawang putih, kemudian cabai merah, cabai rawit merah ya. Kemudian bawang merah. Ini kayaknya penuh nih ya, nanti saya choppernya 2 kali ya. Segini aja dulu. Kemudian saya masukkan air ya supaya gampang halusnya. Nah, kita chopper yang ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada ruangan lagi ya, kita isi lagi. Kita isi lagi dengan bawang merah. Ini masih ada tomat ya juga nanti. Nanti kita blender semua tomatnya juga ya. Nah, yang ini sudah halus ya, tapi ini masih ada tomat. Jadi ini saya mau keluarin dulu. Yang ini mau saya keluarin dulu ke sini. Baru saya mau menggiling lagi tomat. Nah, ini tomatnya. Nah, tomatnya sudah halus. Kita satukan ke sini ya. Nah, ini bumbunya sudah semua dihaluskan. Tuh, bumbunya udah jadi. Kita sekarang mau menumis bumbunya. Kita tuangkan minyak secukupnya. Minyaknya harus agak banyak ya, karena nanti itu sambalnya biar awet ya. Segitu, pokoknya sesuaikan aja banyaknya. Saya nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau membuat sambal itu ya minyaknya tuh harus banyak. Jadi nanti tuh minyaknya tuh sebagai pengawet kalau kita simpan di toples ya. Itu nanti itu lebih awet ya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini ada bumbu di sini masih sisa ya, kita kungkurahan. Tuh. Kungkurahan tuh dibilas dengan air bersih ya, dikocaki kalau orang Jawa tuh. Kita masukkan serai, daun salam ya 3 lembar, kemudian lengkuasnya kita masukkan, kemudian ini daun jeruk ya, daun jeruknya 8 lembar sudah saya buang tengahnya biar keluar aromanya ya. Kemudian kita masukkan gulanya ya, gula pasirnya ini untuk balance ya. Boleh juga dikasih penyedap rasa ya, sesuai selera ya. Boleh pakai Royco, pakai kaldu jamur, tapi kalau saya tidak pernah memasak pakai penyedap rasa ya. Jadi ini gurihnya ini dari bumbu-bumbu yang ada aja. Gula dan garam itu juga bisa gurih ya, apalagi kalau ditambah dengan bawang-bawang ya yang banyak, bawang putih, bawang merah. Jadi keluarga saya, nenek moyang, ibu, bapak itu dari dulu masak itu ya tanpa penyedap rasa ya. Tapi silakan aja ya, sesuai selera masing-masing, masak itu bebas ya. Bumbunya kita tumis sampai matang supaya jangan nanti bau langu-langu gitu ya, dan juga supaya tambah enak. Itulah kuncinya kalau memasak itu, bumbunya harus matang supaya enak ya. Ini bumbunya sudah harum ya, tuh minyaknya sudah naik, kadar airnya sudah menghilang. Ini sudah matang ya.
Tuh, tinggal minyaknya aja. Sekarang saya masukkan cuminya. Kita aduk dulu ya. Ini cuminya boleh dipotong kecil-kecil ya, sesuai selera aja. Tapi saya sukanya seperti ini, jadi cuminya masih utuh kelihatan ya. Kemudian kita kasih air ya. Kita kasih air untuk memasak cuminya supaya sampai mateng ya. Ini airnya ini 800 ml. Kalau nanti cuminya itu masih alot bisa ditambah lagi air ya, tapi ditambahnya dengan air yang panas. Air yang direbus ya. Supaya cepet lagi masaknya, jangan sampai tertunda. Nanti kalau pakai air dingin nanti malah drop lagi suhunya, jadi nanti masaknya lama lagi ya. Nah, ini kita tunggu ya sampai nanti meresap ini bumbunya ke cuminya, dan cuminya juga lembut ya, tidak alot. Kita masak terus pelan-pelan aja masaknya, pakai api sedang menuju kecil ya. Jadi jangan dipaksakan masaknya, nanti takutnya udah kering, tahu-tahu cuminya belum matang ya. Nah, ini sambal baby cuminya sudah mulai menyusut ya kuahnya. Kita masak lagi terus ya sampai menyusut lagi, nanti tinggal yang ada itu minyak-minyaknya ya. Ini kadar airnya ini masih banyak tuh ya. Jadi supaya awet nanti menyimpannya itu, jadi usahakan kadar airnya itu sesedikit mungkin ya. Jadi nanti yang ada tuh minyak-minyaknya yang naik ke atas. Nah, itu sebagai pengawet ya, pengawet pada waktu penyimpanan. Nah, ini sambal cuminya sudah naik minyaknya ya, tuh kadar airnya sudah menghilang. Ini sudah mateng, dan sekarang sudah selesai masaknya, dan saya matikan apinya, dan sambal baby cumi siap kita hidangkan ya. Tapi sebelumnya ini rempah-rempahnya mau saya angkat dulu ya. Nah, ini baby cuminya kita hidangkan. Sambal baby cumi ini, oh mantap banget ini, pakai nasi putih yang masih hangat, dicocol-cocol. Makannya pakai tangan ya, jangan lupa tangannya itu dicuci. Inilah ya sambal baby cumi tuh, yang enak banget, dan cara membuatnya gampang banget ya. Ini dijamin gurih, enak ya, wangi, dan cocok untuk sahur dan berbuka puasa ya. Silahkan dicoba resepnya ya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya. Dan tetap jaga kesehatan ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya, mudah-mudahan lancar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.